Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua di channel Ngulik TKJ. Nah, kali ini gua akan membuat tutorial requestan dari kalian mengenai bug spasi di Winlator. Langsung saja masuk ke tutorial videonya. Let's go. Langkah pertama, pastinya teman-teman semua udah menginstal aplikasi Winlator ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, bisa cek di video sebelumnya. Di situ saya sudah menjelaskan untuk cara instalasi dan setup Winlatornya. Nah, jadi buat yang perlu diperhatikan di sini, teman-teman itu butuh Winlator dengan versi terbaru ya, teman-teman. Masuk ke Bruno Dev, GitHub. Dan di sini dirilis ini ada versi terbaru ya ternyata. Nah, jika ada versi terbaru saya sarankan teman-teman semua untuk update aja. Kenapa? Karena untuk update ini memungkinkan kita untuk meminimalisirkan bug yang terjadi ya seperti ini. Other bug ya atau bug lainnya yang diperbaiki dan meningkatkan mungkin pengalaman dalam menggunakan emulator ini. Jika sudah, selanjutnya menginstal aplikasi Cisco. Nah, di sini untuk saya ini menggunakan Cisco pakai tracer versi 8.0 dan 6.2. Kenapa? Menurut pengalaman saya menggunakan Cisco 8.0 dan 6.2 ini, saya gunakan itu nggak pernah ada yang namanya notifikasi pop-up untuk login. Nah, untuk sekarang itu rata-rata kan untuk login dan suruh registrasi biasanya sampai 3 bulanan lah mentok-mentok. Dan di sini saya menggunakan ini nggak perlu registrasi apapun, nggak perlu login dan bisa digunakan kapanpun. Di sini mentok-mentok 8.0 saya pakai dan buat yang versi satunya yaitu 6.2 dan ini untuk versi muridnya ya. Dan di sini bisa download di file host. Nanti saya sertakan link di deskripsi. Saya catat untuk versi 6.2 dan 8.0 itu tidak pernah terjadi bug apapun. Jadi saya tetap selama ini sampai saat ini pun pernah masih memakainya. Lanjut saja. Masuk ke aplikasi emulator. Di sini kemarin saya sudah buat yaitu untuk kontainer satu yang berisi aplikasi yang sudah diinstal termasuk Cisco-nya. Jadi saya jalankan saja. Setelah itu kita tunggu startingnya, bootingnya. Setelah muncul seperti ini, ada tunggu, biasanya langsung muncul folder seperti ini ya. Ini kita minimize saja. Nah, di sini ada dua aplikasi yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk aplikasi dua ini itu nggak perlu yang namanya itu login ya, sekali lagi. Jadi teman-teman setelah install, setelah klik accept, oke dan langsung pakai itu bisa teman-teman tanpa perlu ribet koneksi ke internet. Jadi saya menggunakan yang versi murid dulu untuk student. Nah, di sini kita menunggu buat membuka aplikasinya. Dan kembali lagi ini tergantung pada spek HP masing-masing ya. Jadi mungkin ada yang lama, itu tergantung juga kecepatan di sini sangat berpengaruh ya pada kinerja HP seperti ini. Dan di sini sudah masuk ke aplikasinya ya, teman-teman. Langsung saja kita menggunakan router 1841. Kita buka, klik. Buka, masuk ke CLI ya. Setelah CLI kita tunggu proses decompressing selesai. Biasanya nunggu. Nah, di sini menggunakan keyboard ya tentunya ya teman-teman. Nah, untuk memunculkan keyboardnya itu gimana? Di sini saya ada 3 cara tergantung kepada yang teman-teman gunakan saat ini. Pertama itu menggunakan gestur tangan yaitu dengan 4 jari di tap ke layar. Cukup 4 jari di tap langsung muncul menu keyboard seperti ini, keyboard input control. Nah, ini setting dari ventilatornya. Buat cara yang kedua, jika teman-teman menggunakan gestur, bisa saja slide geser ke kanan atau ke kiri ya. Ini slide ke kiri, ke kanan juga bisa. Jadi dua-duanya membuka setting dari ventilatornya. Dan di sini juga untuk yang terakhir itu jika teman-teman menggunakan navigasi bar seperti yang biasanya ada di bawah ini ada kayak kotak, bulat sama segitiga. Nah, teman-teman cukup klik yang segitiga. Nanti langsung muncul seperti ini, teman-teman. Nah, kayak gini. Jadi sini saya menggunakan gestur, langsung saja masuk ke keyboard. Nah, di sini saya ketik coba. Nah, di sini tidak muncul ya, teman-teman. Saya klik no. No. Nah,
Ini tidak bisa. Kenapa? Karena beberapa model keyboard sekarang itu ada yang nggak support dengan aplikasi emulator sebagai media input. Nah, jika itu terjadi, solusinya gimana? Solusinya kita butuh aplikasi pihak ketiga. Nah, caranya, jika teman-teman punya aplikasi keyboard dan tetap nggak bisa, itu teman-teman bisa beralih ke Hackers Keyboard. Tapi nanti saya jelaskan. Dan kemudian jika teman-teman bawaan keyboard dari HP, misal Samsung keyboard atau mungkin ada dari bawaannya lah, intinya gitu, ada dari Redmi atau HP-HP lainnya menggunakan keyboard bawaan itu nggak bisa, itu menggunakan aplikasi pihak ketiga. Tetapi pakai pihak ketiga juga tidak bisa. Coba saya ada opsi terakhir menggunakan hacker keyboard, dan di sini saya coba di beberapa device di perangkat saya itu bisa. Dan di sini sudah bukti ya teman-teman. Ini saya klik no no no, enter enter saja, nggak ada output sama sekali yang keluar untuk diketikkan di sini. Jadi langsung saja kita close aplikasi emulatornya. Oke, saat di close kemudian, nah di sini kita ada dua opsi ya. Pertama ada keyboard dan ada hacker keyboard. Buat ini saya menggunakan keyboard terlebih dahulu. Oke, select input method. Nah, ini metode untuk perintah masukan, dan di sini saya pakai di keyboard. Oke, setelah itu karena ini keyboard adalah bawaan dari HP saya, seharusnya ini bekerja. Dan jika masih tidak bekerja, saya ada opsi ketiga yaitu menggunakan Hackers Keyboard. Tapi selanjutnya kita coba dulu ini. Kita langsung masuk dan klik close, kemudian masuk ke Cisco dan kita nunggu lagi ya teman-teman. Nah, ini dia yang paling malas. Lama buat nunggunya. Oke, ini sudah terbuka. Cukup cepat ya karena ya aplikasinya juga cukup ringan sih. Kita buka buat router 1841 di metode CLI. Oke, masuk command line, kita tunggu decompressing lagi sampai selesai. Dan di sini saya menggunakan pacari saja keyboard. Dan di sini kita klik no. Nah, bisa ya teman-teman. Jadi kita masukkan sebuah ketikan di sini yaitu tadi no, dan outputnya itu langsung keluar ya teman-teman, langsung bisa no di sini ya. Oke, setelah itu coba kita langsung ke mode enable, kemudian configure terminal. Nah, ini bisa spasi ya teman-teman di sini. Jadi buat kesimpulan dari saya menggunakan keyboard ini karena bawaan, dan ini juga bisa ya karena tentunya aplikasi bawaan itu lebih support terhadap aplikasi-aplikasi yang sudah kita install daripada aplikasi pihak ketiga. Seharusnya itu bisa menggunakan keyboard. Oke, karena ini sudah selesai, kita coba ke aplikasi ketiga yaitu Hackers Keyboard. Nah, ini buat teman-teman yang masih belum bisa menggunakan keyboard, tidak bisa, atau mungkin menggunakan keyboard bawaan tidak bisa, solusi yang terakhir ada Hacker Keyboard. Hacker Keyboard ini tidak tersedia di Play Store, namun ada di Google. Nah, di Google ini itu pun nanti akan saya berikan linknya. Dan di sini saya langsung masukkan untuk input metode. Oke, di sini saya menggunakan Hacker Keyboard. Nah, setelah itu seharusnya dia sudah selesai ya. Nah, sudah selesai ya, sudah terganti interface dari keyboard tersebut. Langsung masuk ke emulatornya. Oke, masuk seperti tadi, kita tunggu booting lagi. Oke, saya skip saja, mungkin makan waktu cukup lama. Oke, masuk lagi. Kemudian kita masuk 1841, routernya kita full screen terlebih dahulu ya biar lebih enak dilihat. Klik 2 kali. Dan di sini masuk ke CLI. Nah, harusnya ini kalau buat yang Hacker Keyboard ini bekerja di semua device ya teman-teman, karena aplikasi ini sebenarnya aplikasi yang nih lengkap ya teman-teman. Ada panah nih, ada panah, ada, oke, jadi lengkap ya Hacker Keyboard. Jadi kita klik no. Oke, sorry, klik no. Nah, enter. Oke, bisa ya teman-teman.
kita masuk enable, kemudian configure terminal, enter. Nah bisa ya, klikkan lagi, cari misal doso IP interface brief, enter. Nah jadi jika teman-teman untuk mengalih komen yang sebelumnya ini pakai panah ini bisa ya teman-teman tuh. Jadi teman-teman nggak perlu ribet buat copy paste, dan teman-teman cukup menggunakan panah untuk mengulangi komen yang sebelumnya ya. Oke, sebagai contoh saya ada project dari adik kelas saya, yaitu di sini saya langsung buka projectnya. Sini saya masuk ke file, kemudian saya open, kita no. Nah di open ini kemudian saya masuk ke my komputer dan ke folder download ya teman-teman. Nah di sini ada latihan dari adik kelas saya, dan kebetulan saya di sini yang mengajarinya. Nah di sini ya teman-teman. Jadi dan selanjutnya ini gimana, bisa jalan atau enggak. Jadi sini kita lihat buat settingan di CLI nya. Oke, fast ethernet, kemudian kita buka keyboard. Nah jadi saya contohkan. Oke, router ini kemudian kita lihat masuk ke enable, configure terminal, lalu doso IP interface brief, enter. Nah sini sudah muncul ya teman-teman. Dan jika teman-teman mau mengulangi komen yang sama, itu nggak perlu repot buat mengetikkan ulang, tinggal klik tanda panah ke atas ini, arrow ini seperti di keyboard. Nah langsung muncul ya. Di sini langsung doso IP root. Oke, jadi sini juga menghemat tenaga juga, dan pastinya menghemat waktu juga ya teman-teman. Sini dia sedang belajar router statik yang saya sedang ajarkan. Oke, mungkin sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Jika ini sangat membantu bagi teman-teman semua, jangan lupa dukungannya untuk like dan subscribe konten ini, supaya ya kedepannya channel ini dapat berkembang lebih baik lagi, dan mungkin membahas seputar TKJ dengan lebih amatir. Oke, salam dari saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.